Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Libra untuk bulan Juni 2020. Oke, Anda di bulan Juni 2020 seperti apa? Simak saja ya. Dan seperti biasa kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di bulan Juni dan kita semua semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Saya akan ambil secara acak 3 kartu untuk Libra. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Oke. Kartu pertama, Queen of Swords. Kartu kedua, King of Wands atau Raja Tongkat. Kartu ketiga, 6 piala, Six of Cups. Saya akan mulai yang pertama, Queen of Swords. Sepertinya Libra di bulan Juni punya tantangan yang cukup besar, tanggung jawab yang besar, harus dituntaskan, tapi tidak boleh dengan menghalalkan segala cara atau mengorbankan orang lain atau nyikut orang lain atau mempersulit orang lain. Di sini gambarannya ratu yang melakukan segala cara untuk bisa menghasilkan apa yang dia inginkan, meraih apa yang dia inginkan, mencapai apa yang dia targetkan. Nah, berkaitan dengan Ratu Pedang, ini memang simbol orang yang keras hati, kemudian bisa juga kayak keras kepala gitu ya. Tapi pedang ini elemen angin, berkaitan dengan kecerdasan. Kalau difokuskan kepada kecerdasannya itu positif, tapi kalau difokuskan kepada sikap, perilaku, ini bisa berdampak kekisruhan karena ada hal-hal yang kadang berbenturan dengan pihak lain karena tidak sesuai jalannya atau tidak sesuai dengan aturannya. Nah, berkaitan dengan pedang elemen angin, sepertinya Libra dituntut untuk bisa lebih mengeksplor diri, bisa lebih cerdas, lebih tahu strategi apa yang akan diterapkan supaya mendatangkan keberhasilan, keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, dan juga kelancaran dalam berbagai hal yang ingin diwujudkan agar bisa di bulan Juni itu mencapai target-target yang sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi kalau dia bilang, Mbak saya hidup nggak pakai rancangan, nggak pakai rencana, kalau bisa mulailah. Ya, setiap kehidupan, setiap langkah, setiap rencana kerja Anda itu dibuat plotnya. Jadi waktu yang dijalankan itu sudah ada time frame-nya. Jadi nggak asal glosor aja, jalan aja tanpa ada perencanaan yang matang. Ini akan membuat waktu jadi tersia-sia. Kita tuh jadi kayak santai, tidak ada target, tidak ada pattern-nya dalam menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Belum terlambat karena Juni masuk ke pertengahan tahun, berarti kesempatan Anda untuk memastikan Anda sedang melangkah mencapai anak tangga menuju kesuksesan. Perjuangan yang masih panjang, berpeluh-peluh itu biasa, tapi kalau hasilnya jadi luar biasa kan manis rasanya ya. Jadi jangan menyerah, tapi kalau menghadapi tantangan yang berat, hadapi. Anda harus yakin punya kemampuan, punya kekuatan, punya kecerdasan, punya networking, itu yang harus ditunjukkan ya, dimanfaatkan dengan baik sehingga satu sama lain merasa mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebaikan. Jangan sampai ada yang merasa dimanfaatkan oleh satu pihak atau ya Anda merasa dimanfaatkan orang atau orang merasa dimanfaatkan Anda. Ini jangan sampai konotasinya negatif, tapi simbiosis mutualisme dalam unsur positif itu ya bagus juga kalau untuk dilanjutkan. Apalagi kalau kerjasamanya itu mengembangkan usaha, mengembangkan bisnis atau apa yang ada dalam proses karir Anda untuk bisa naik gitu ya. Yang penting komunikasi, kerjasama yang baik itu akan bisa membuat perjalanan dalam meraih kesuksesan itu jadi terasa manis ya. Kemudian yang kedua, King of Wands, Raja Tongkat. Elemen api berkaitan dengan semangat. Buat Libra,
Mungkin past life-nya atau sesuatu yang ada di waktu lampau itu menyakitkan, menyedihkan, membuat Anda emosi. Ada baiknya udah ya, yang lalu sudah berlalu, never look back, straight forward. Jadi Anda harus lihat ke depan, banyak hal positif yang akan dicapai. Termasuk di gambar raja ini, dia nggak mau nengok lagi ke belakang. Dia pegang teguh tongkatnya bahwa dia punya kekuatan, dia punya keyakinan bahwa yang di depan itu adalah kesuksesan, keberhasilan, kelancaran, kemudahan, kebaikan, dan juga hal-hal positif yang menaungi kehidupannya. Jangan pernah meragukan diri Anda. Pasti mampu kalau Anda berjuang sungguh-sungguh. Kalau orang lain bisa, kenapa Anda enggak? Kalau orang lain bisa sukses, kenapa Anda tidak? Jadi yakinlah bahwa Tuhan memberikan kelebihan setiap orang itu, ada unsur keunikannya. Tuhan memberikan kelebihan dalam diri kita, harus dieksplor, bukan cuma mak jegek datang gitu kita langsung bisa ini bisa itu, enggak. Kita harus eksplorasi diri kita dan yakinlah pasti kita punya something ya, punya sesuatu yang bisa menjadi nilai jual diri kita, dan disitulah waktunya kita menjadi marketing untuk diri kita supaya semakin hari kualitasnya meningkat. Semakin hari punya nilai jual dalam tanda petik yang positif ya, untuk menjadikan diri kita menapaki anak tangga kesuksesan, bukan menuruni tangga keterpurukan. Jangan dong. Harus bisa memilah dan memilih mana hidup yang akan membawa Anda kepada sebuah proses kehidupan yang bahagia, tenang, tentram, damai, cukup ya, dan sejahtera. Kemudian yang berikutnya, 6 piala. Six of Cups, cups ya, atau cups itu piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. 6 piala ini simbol di mana Anda akan terhubung dengan hal-hal yang ada di waktu lalu. Mungkin ada orang yang pernah Anda tolong, akhirnya mempermudah jalan Anda dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam urusan cinta, dalam urusan konflik atau problem yang sedang dihadapi. Nah, ada beberapa hal juga yang harus menjadi perenungan di mana Anda ternyata jadi lebih sering flashback ketika bulan Juni. Ada hal-hal yang punya nilai lebih yang membuat Anda yakin ke depan ini akan bahagia, ke depan akan sukses, ke depan akan lancar, ke depan akan membawa keberkahan. Di situ dorongan yang kuat itu dari diri Anda sendiri. Jangan berharap maju karena ditolong orang, didukung orang, tapi Anda sendiri dulu harus punya motivasi. Bagaimana bisa bangkit kalau Anda sendiri loyo? Bagaimana bisa sukses kalau Anda sendiri malas-malasan, ogah-ogahan? Karena yang bisa mengubah nasib kita hanya diri kita dan juga usaha keras dibarengi doa. Karena kalau kita bekerja keras tanpa doa tuh katanya takabur ya. Tapi kalau dibarengi doa, insya Allah segala hal yang kita perjuangkan akan membawa hasil, dan semua terhubung dengan segala sesuatu yang sudah kita perjuangkan di waktu lalu. Gak ada yang sia-sia, harus yakin ya. Oke, buat Libra dari apa yang dibahas, kartu pertama Queen of Swords, kartu kedua King of Wands, kartu ketiga 6 piala atau Six of Cups. Semoga menjadi guidance untuk Anda mengambil keputusan di bulan Juni. Ini kira-kira gambaran hoki Anda di bulan Juni buat Libra ya. Semoga apa yang dibahas ini bisa diambil intisarinya. Tapi kalau ada yang bilang nggak cocok, nggak serak, nggak pas, nggak ada resonansinya, ya udah skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @endangtarot. Kalau mau konsultasi private, Anda kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya. Nanti kirim aja bukti transfernya, bakal dikasih jadwal konsultasi sama Mbak Tati. Di mana? WhatsApp-nya 087885001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Libra. Semoga bulan Juninya cemerlang dan bahagia. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.